Ibadah haji adalah ibadah teristimewa. Di dalamnya terdapat rangkaian ibadah yang penuh dengan hikmah. Mari kita simak bersama. Ibadah haji adalah salah satu pilar agung dalam Islam. Ia merupakan rukun Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya Allah. Wa iqamis salah. Yang kedua, mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Wa saumi ramadhana. Dan yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa haji bukanlah sekedar ibadah tambahan, bukan pula ibadah pilihan. Ia adalah bagian dari bangunan utama Islam itu sendiri. Namun berbeda dengan rukun lainnya, haji memiliki syarat kemampuan. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kesanggupannya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam ini. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Ayat ini menegaskan bahwa haji adalah kewajiban, tetapi hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik secara fisik, finansial, maupun keamanan dalam perjalanan. Maka ketika seseorang telah mampu, tidak alasan untuk menunda-nunda, karena kita tidak pernah tahu apakah kesempatan itu akan datang kembali atau tidak. Ibadah haji juga menyimpan makna yang sangat dalam. Ia mengajarkan tentang tauhid, pengorbanan, kesabaran, persatuan, dan kerendahan hati. Ketika seorang muslim mengenakan pakaian ihram, ia melepaskan semua atribut dunia. Tidak ada lagi perbedaan antara yang kaya dan miskin, pejabat atau rakyat biasa. Semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Pakaian ihram itu seakan mengingatkan kita pada kain kafan, bahwa suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun kecuali amal. Maka haji sejatinya adalah latihan untuk pulang ke hadirat Allah, agar kita pulang dengan hati yang bersih dan jiwa yang tunduk kepada Allah. Kemudian ketika jamaah bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu bukan sekedar ucapan lisan, itu adalah deklarasi penghambaan, seolah seorang hamba itu berkata, "Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku tinggalkan urusan dunia demi mendekatkan kepadamu." Betapa indahnya jika talbiyah itu tidak hanya sekedar di lisan, tetapi juga tertanam dalam hati dan diwujudkan dalam kehidupan setelah pulang dari haji. Sa'i antara Safa dan Marwah mengingatkan kita pada perjuangan seorang ibu, Hajar, yang berlari mencari air untuk anaknya Ismail. Ini adalah simbol usaha dan ketawakalan, bahwa dalam kehidupan kita harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh, namun tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan dari usahanya itulah Allah keluarkan air Zam-Zam yang penuh keberkahan. Wukuf di Arafah adalah puncak ibadah haji. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ya'mar, ia berkata, saya menyaksikan Rasulullah didatangi orang-orang. Kemudian mereka bertanya perihal haji. Lalu Rasulullah menjawabnya, Al-hajju arafatu, faman adraka laylata arafata qabla tulu'il fajri min laylati jam'in faqad tamma hajjuh. Inti haji adalah wukuf di Arafah. Siapapun yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari waktu malam, mulai dari sore pada hari Arafah, maka hajinya telah sempurna. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Di padang yang luas itu, jutaan manusia berkumpul, berdoa, menangis, memohon ampunan. Itulah gambaran kecil dari hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali rahmatnya Allah. Maka siapa yang bersungguh-sungguh berdoa di Arafah, ia memiliki peluang besar untuk diampuni dosanya. Kemudian saat lempar jumroh mengantarkan kita untuk melawan godaan setan, bahwa dalam hidup ini musuh terbesar kita adalah bisikan yang menjauhkan kita dari ketaatan. Setiap lemparan itu adalah simbol tekad untuk menolak kemaksiatan dan mempertahankan keimanan. Dari seluruh rangkaian ibadah haji yang kita renungkan inilah jelas bahwa ibadah haji adalah ibadah yang istimewa. Maka bagi mereka yang berkesempatan menunaikannya, maka manfaatkanlah sebaik mungkin setiap langkahnya di Masjidil Haram, sehingga setelah rangkaian haji tersebut, maka ada perubahan yang besar dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.